terkenal juga Samsudin yang menjadi ini populernya di Batu Ampar di situ, walinya di situ di Abu Samsudin. Nah, Abu Samsudin ini yang lebih ini lagi. Beliau dulu itu keadaan beliau itu sangat-sangat istilahnya itu kayak orang biasa-biasa saja, tapi terlihat luar biasa. Dari dada beliau itu keluar sinar. Bukan cuma orang yang tinggi ilmunya yang bisa melihat itu. Sampai orang yang ahli maksiat kalau melihat sinar itu dia pingsan. Saking tidak kuatnya. Itu Abu Samsudin. Nah, Abu Samsudin ini pada suatu waktu itu karena mungkin beliau itu ada yang iri lah. Ada seseorang itu yang punya ilmu, yang sakti ilmunya, Sakti Mandraguna mau menantang, mau mengajak duel Abu Samsudin. Didatangi ke rumahnya, ke sini, ke Batu Ampar. Sampai di depan rumahnya itu orang yang sakti mandraguna itu mengeluarkan tombaknya itu. Dia kan punya ini yang jadi andalannya tombaknya itu. Sampai di depannya Mbah Abu Samsudin itu mau ditancepin ke Mbah Abu Samsudin, tombaknya itu hilang. Kaget, orang itu kaget, akhirnya dia minta maaf, berarti kalah ilmunya Abu Samsudin. Itu disuruh cari, saya mau bertobat asalkan tombak saya dikembalikan. Sudah cari di kandang sapi, dicari di situ, di apa kotorannya sapi itu, apa bahasa Sundanya itu, letong apa? Demuning. Tai sapi. Iya ini. Keletong, iya. Makanya Mbah Abu Samsudin itu punya julukan buyut keletong itu. Di satu sisi riwayat karena beliau merasa dirinya lebih hina dari kotoran sapi. Allah. Ada juga yang mengatakan setiap ada orang meminta barokah ke Mbah Abu Samsudin, Mbah Abu Samsudin dikasih itu. Ada orang gila dikasih itu sembuh. Ada ini gitu terus. Ada orang jahat itu. Nggak tahu itu kenapa sampai begitu. Ceritanya begitu. Tapi yang pasti itu Mbah Abu Samsudin merasa dirinya itu lebih hina daripada Allah. Saking ininya di hadapan Allah begitu. Masya Allah. Itu Mbah Abu Samsudin. Mbah Abu Samsudin itu kesehariannya itu baca Quran, menghatamkan Al-Quran. Sama guru-guru kita dulu kalau mau berziarah ke makam para wali, ke Ampel atau ke mana Wali Songo, itu suruh baca apa yang pernah jadi amalia beliau waktu masih hidup. Yaitu di Batu Ampar itu. Makanya sama Mbah Daman Huri sama kakek itu disarankan itu untuk menghatamkan Al-Quran. Beliau Mbah Abu Samsudin itu dulu sama Raja Sumeneb, yang kebetulan rajanya itu alim, yang pertama kali menemukan makbarah Syekh Yusuf yang ada di Sumeneb. Itu namanya Sultan Abdurrahman Pakunata Diningrat. Beliau Sultan Abdurrahman itu penasaran, masa ada orang wali kayak gitu katanya, kalau ada ini pakai letong ini itu kayak yang aneh-aneh begitu. Undang ke sini, saya mau membuktikan kalau memang benar wali. Saya tahu nanti dia kan orang alim. Mbak itu si Sultan Abdurrahman itu orang alim, bahkan menguasai 40 bahasa. 40 bahasa. Sampai jenderal dari Inggris itu, Jenderal Raffles itu mengakui keluasan ilmu dari Sultan Abdurrahman itu. Sampai dikasih apa kereta kencana itu dihadiahkan, tapi sekarang ada Sultan Abdurrahman itu. Sultan Abdurrahman itu mengundang para ulama dari Jawa, dari Madura, diundang semua kan. Tujuannya satu, untuk membuktikan kalau benar ini wali. Dia punya cara sendiri. Beliau orang alim, tahu cara yang membuktikan orang wali enggaknya wali apa tidak, dia tahu. Apa yang yang dikasih cara sama beliau? Beliau Sultan Abdurrahman itu menghidangkan hidangan dari apa barang-barang yang haram. Dia menyembelih anjing, celeng, apa namanya, pokok mas yang haram itu dihidang. Kalau memang ini wali, dia tidak akan bisa makan ini, karena Allah selalu menjaga kekasihnya begitu dari perkara-perkara haram ini. Dia diundang, tidak dikasih tahu jamaah itu. Jadi undangan itu udah jenengan pimpin doa, siapa suruh pimpin doa. Berdoa di pertengahan doa itu kayak ada penahan di waktu kemarau. Itu ada peting menyembah, saking kerasnya itu sampai makanan itu berhamburan. Jadi
mirip kisahnya karomahnya karomahnya Syekh Abdul Qadir Jilani itu kembali ke bentuk semula, berlarian. Kuasa Allah itu, kehendak Allah. Jadi yang dari anjing itu lari jadi anjing itu, saking kerasnya mendengar petir itu. Itu karomah Mbah Abu Sam, kaget sih raja itu. Beliau orang alim yang sangat luar biasa sudah. Kaget akhirnya bersimpuh meminta maaf kepada Mbah Abu Samsin dan berikrar bahwa dia akan berguru 7 turunan. Alhamdulillah sampai sekarang itu keluarga raja di Sumeneb itu masih ada ikatan silaturahim. Bahkan diberi pusaka dari sana ke sini ada. Alhamdulillah. Nah, karena itu zaman dahulu di zamannya Mbah Daman Huri itu tiap ada orang berziarah ke makam Mbah Abu Samsuddin itu sama Mbah Daman Huri disuruh menghatamkan Al-Quran. Bisa baca sendiri, silakan baca sendiri. Atau tidak bisa baca sendiri, nanti bisa diamanahkan, dibadalkan. Tujuannya untuk apa? Segala maksud ibu keperyogiannya ya, untuk inilah apa keselamatan dunia akhirat atau mengirim almarhum atau untuk mendoakan yang masih hidup, yang meninggal untuk keperluan hajat-hajat keduniawiannya. Pengen pekerjaan lancar ini itu terserah ibu nanti. Kalau ada yang minat itu menghatamkan Al-Quran, tidak memaksa, cuman ini apa namanya, sejarah, riwayat, biar tahu begitu ya. Dan mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian mendapatkan barokah dari Mbah Abu Samsuddin, dari para wali di Bogor. Mudah-mudahan juga semoga dari silaturahim dan ziarah nanti kita bisa mendapatkan keselamatan dunia akhirat, keistiqomahan dan juga kebahagiaan, keluasan rezeki, keluasan hati, dan mudah-mudahan dijauhkan dari perkara-perkara yang mendekatkan kita, bahkan menyebabkan kita berbuat sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijauhkan dari musibah, bala, fitnah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umpami misal bapak-bapak, ibu-ibu, ayah koryogi, ayah pribadi enggak lepet sendiri-sendiri gitu ya nanti. Nah itu sejarahnya di Bogor. Dan monggo acingan ditambahkan sedikit. Cukup ya. Nanti Pak sambil nunggu hidangan kadarnya nanti dia ya suruh lebet satu-satu ya. Enggak apa-apa. Yang sama suami sama suaminya. Ya. Yuk. Ya. Yang dulu. Ini.